Ya, kalau ada yang beranggapan ada pemberlakuan yang berbeda mengenai hal ini, daripada berspekulasi, langsung saja kita tanyakan di sini dengan Ketua Harian Kompolnas, Pak Beni Mamoto. Selamat malam, Pak Beni. Selamat malam. Ya, Pak Beni, mohon diberikan tanggapannya karena saat ini sedang ada perbedaan pandangan ya. Ada yang mengatakan mengenai ada perbedaan yang berbeda nih untuk aktivis bahkan dengan elit PDIP di sini. Tapi menurut Pak Beni, apakah sudah juga melakukan kasak-kusuk ini dari Kompolnas ke Polri atau bagaimana, Pak? Ya, yang pertama tentunya kita tidak bisa membandingkan apple to apple ya. Karena ini masalahnya berbeda dan yang melakukan juga berbeda dalam artian kalau Pak Arteria kan mengucapkannya di forum resmi di DPR, otomatis akan terikat juga dengan aturan-aturan yang berlaku di DPR soal etika. Ini nanti ada ranah Majelis Kode Etik. Nah, berbeda dengan Pak Edi di luar, kemudian menyampaikan, kemudian ada reaksi publik. Pak Arteria sudah langsung meminta maaf, mengklarifikasi dan menjelaskan atas ucapannya itu. Nah, dalam hal ini kami dari Kompolnas sudah melakukan pengecekan untuk Pak Edi. Kalau sampai mengatakan bahwa itu dibidik, ya tidaklah. Tentunya Polri menindaklanjuti laporan dengan penyelidikan sampai dengan mendengar keterangan ahli. Ketika sudah cukup bukti maka akan dinaikkan ke penyidikan, penetapan tersangka, kemudian sudah dipanggil sekali tidak datang, kemudian kirim panggilan kedua, nah akhirnya yang bersangkutan datang. Nah, ini tentunya prosesnya tidak asal saja, tetapi ada tahapannya, harus dilalui, harus ada gelar perkara. Setelah mendengar keterangan para ahli, baru diputuskan. Baik. Pak Beni ditahan dulu, sekarang saya ingin bertanya kepada Pak Juju. Pak Juju, ketika dipanggil dan menyampaikan dari versi Pak Edi Mulyadi, apa yang disampaikan klien Anda? Karena setahu saya, masyarakat pun juga tahu bahwa Kapolri saat ini atau aparat kepolisian kan lebih kepada restoratif justice. Harapannya kita bahwa semuanya diselesaikan, tidak kemudian dalam pemidanaan. Apakah ada yang salah dalam penyampaian, terlihat bermaksud untuk menyakiti dari klien Anda atau bagaimana? Ya, memang kalau menerapkan hukum itu secara konsekuen, ya, adil begitu. Seperti dengan Kapolri tahun kemarin ya, tahun 2021 itu jelas mengedepankan restoratif justice. Jadi kalau ada dirasakan para pihak yang bersengketa dalam hal ini ada kesalahpahaman dalam pidana, tentu itu sangat mungkin ya pihak penyidik memanggil para pihak itu untuk dikedepankan ya, lebih dikedepankan ya, prioritaskan mediasi begitu. Kan harusnya seperti itu. Tapi kan ternyata kan itu juga tidak dilakukan. Berarti klien ketika dipanggil sudah minta maaf juga gitu ya, sudah klarifikasi begitu. Sudah minta maaf, sudah jelas. Kalau seandainya ada pihak-pihak yang merasa kecil tentang itu, sudah dilakukan semua. Jadi artinya apa yang dilakukan saudara Edi Mulyadi itu lebih kepada tadi saya katakan sebagai orang insan pers itu melakukan kritik yang konstruktif, kritik yang lebih membangun gitu kan. Pak Beni, Pak Beni ditanggapi dong. Ya, Pak Juju di sini kuasa hukum mengatakan sudah klarifikasi, sudah meminta maaf juga sudah. Kenapa tidak ada proses mediasi restoratif justice? Ya, tentunya dalam hal ini masing-masing akan melihat dari sudut pandang sendiri, dari sudut pandang penasihat hukum memang harus melaksanakan tugas seperti itu. Dari kacamata penyidik juga tentunya punya pertimbangan tertentu sehingga sampai dengan melakukan penahanan, timbangan subjektifnya dan sebagainya. Nah, sebetulnya menurut saya ketika ada itikat baik begitu dipanggil pertama, kemudian datang, kemudian nanti pihak penasihat hukum mengajukan untuk restoratif justice, saya yakin pihak penyidik juga akan merespon. Tetapi ini kan ada proses yang sampai dengan di media cukup ramai ya. Ya,
Baik, mungkin sekarang saya ke Bang Ruhut. Bang Ruhut, ya apapun itu sudut pandang melihat apakah ini menjadi kasus yang berbeda karena Bang Arteria adalah elit DPR. Tapi ada masyarakat yang tidak puas dengan Bang Arteria belum diapa-apain lah kasusnya. Ini kan akan menjadi hal yang menjadi bumerang untuk PDIP. Ini bagaimana Bang Ruhut menjawabnya? Iya, kita menunjukkan ini di Jawa Barat bagaimana kerja partai ya. Ibu Mega berpesan kepada semua kader di Jawa Barat bagaimana bisa merebut memenangkan hati rakyat Jawa Barat. Jadi nggak usah khawatir untuk itu. Tapi kembali yang tadi Pak Beni yang disampaikan oleh pengacara, gimana pesan Pak Kapolri ya, Pak Listio Sigit Prabowo ya, awal sampai aja waktu Bapak dampingi langsung, saya pertama menolak ibu kota negara di Kaltim. Itu sudah undang-undang Bapak yang terhormat. Sudah ada undang-undangnya, udah ada dasar hukumnya. Dari situ aja wajar kok. Saya suka bilang polisi juga manusia kok. Ya, ini apa? Jadi karena menolak atau karena mengkritik Kalimantan? Bukan. Oh, enggak. Langsung itu dia pertama ngomong. Ya. Itu pertama dia ngomong. Baru yang kedua, ketiga. Menyampaikan kritik tentang undang-undang itu, apakah mendukung atau mengkritisi atau menolak, itu wajar-wajar saja sebagai warga negara hukum. Warga negara tuh berhak, setiap warga negara menyatakan seperti itu. Kan kita sama-sama sarjana hukum. Warga negara harus kita ajari Pak, kita ajak supaya berpikir cerdas. Mohon Pak, kalau sudah ditetapkan di DPR sidang paripurna, Menteri Dalam Negeri sudah menerima keputusan itu, ya Bapak Presiden udah datang ke sana. Pak, kalau semua politik di DPR itu bisa diterima oleh rakyat sepenuhnya, Pak Ruhut. Iya, kan Pak Ruhut juga paham, kita mengajukan ke MK, kita bisa mengajukan ke MK. Saya ngerti lah Pak, kan dia PKS. Memang kalau PKS itu apa aja nggak setuju gitu. Tapi rakyat bisa mengerti. Kalau PKS nggak setuju, artinya baik apa yang kita lakukan. Bang Ruhut, Pak Juju, tema saya nggak ada tentang IKN ya. Oke lah, nanti lah ada lagi kesempatan kita bahas. Tapi mungkin di sini Pak Abdul Fikar, saya tuh saya agak mikir gitu ya. Sebenarnya untuk kasus Edi Mulyadi akan berujung ke arah mana sih? Atau memang bisa direstoratifkan, justice-kan atau dimediasikan atau bagaimana? Ya, saya kira gini, kalau mau ditempatkan itu sebagai satu dalam konteks politik, maka itu adalah pendapat yang berbeda sebenarnya. Dia mengkritik sebenarnya, konteksnya itu sebenarnya. Dia mengkritik, oh itu tempat terlalu jauh, sampai kemudian lahir istilah itu waktu saya kecil ada itu, Ancol itu tempat jin buang anak. Iya, semua daerah pernah dibilang begitu ya. Artinya untuk menggambarkan bahwa tempat itu jauh dan sepi gitu, kira-kira gitu. Tapi ada hati masyarakat di Kalimantan yang tersakiti gitu. Nah, ya boleh, nggak ada masalah gitu ya. Itu yang kemudian oleh kepolisian mungkin diambil alih gitu, menjadi satu aspirasi tertentu gitu, yang kemudian ini diproses menjadi suatu perkara Kalau begitu sekarang terakhir saya ke Pak Juju. Pak Juju, kalau misalnya ini kan juga bukan menjadi akhir, baru penetapan tersangka, masih panjang nanti prosesnya. Apa yang akan Anda lakukan bersama dengan klien Anda, mengingat bahwa dalam penetapan tersangka ini statement-statement juga cukup gencar ya, dibilang dibidik, tapi kemudian diklarifikasi sama Pak Beni, atau seperti apa? Ya, kita tetap sebagai warga negara yang taat hukum juga tentu kita akan ikuti segala proses atau birokrasi atau prosedur hukum yang berlaku ya, kita sesuai dengan KUHP tentunya. Dan tentu juga kalau ada hak-hak daripada terdakwa ini yang bisa diajukan, tentu kita juga akan lakukan itu ya, sebagai langkah-langkah misalnya untuk melakukan tindakan pra-peradilan misalnya, bisa juga kami lakukan seperti itu, begitu Mbak. Baik, terima kasih Pak Juju, terima kasih Pak Beni, terima kasih Bang Ruhut, terima kasih Pak Abdul Fikar. Kita sebagai masyarakat ini sudah menjadi ranahnya aparat kepolisian. Apapun sudut pandang yang berbeda gini, tanggapi dengan biasa saja, jangan terlalu reaktif pada masyarakat, bahkan juga jangan kemudian jadi panas ya. Baik.